Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Kenikmatan Islam, iman, dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang, dari zamannya jahiliyah hingga zamannya ilmu pengetahuan. Semoga kita yang di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum singkat yang berjudul Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran karena pada bulan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Apa itu Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz adalah tempat yang terjaga yang dibuat oleh Allah. Tidak bisa sembarang malaikat bisa masuk ke sana kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari langit dunia diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur. Lalu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, melalui malaikat Jibril. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan itu untuk petunjuk bagi kita umat manusia. Dan di dalam Al-Quran ini begitu banyak penjelasan-penjelasan mengenai tentang dunia, tentang alam semesta, tentang masa lalu ataupun masa yang akan datang. Al-Quran merupakan sumber kemuliaan dan kekuatan bagi umat Islam. Melalui Al-Quranlah manusia mendapatkan kemuliaan dan menemukan kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun bentuk kemuliaan yang terpancar dari Al-Quran sangatlah jelas, karena ia sebagai kitab yang disucikan dan kitab yang dimuliakan. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Qaf ayat 1 yang artinya, demi Al-Quran yang mulia. Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Apakah kamu tiada memahaminya? Surah An-Nabiyah ayat 10. Adapun silsilah kemuliaan yang terpancar dari Al-Quran dapat kita temukan melalui beberapa hal yang saya sampaikan ini. Yang pertama ialah bahwa zat yang menurunkan Al-Quran adalah zat yang paling mulia. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah manusia yang pertama menerima Al-Quran adalah sosok yang paling mulia, berpredikat Sayyidul Anbiya wal Attaqiyah, atau penghulu para nabi dan orang-orang bertakwa. Bahkan beliau sebagai sosok yang paling mulia dari para nabi dan para rasul serta seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, sehingga wajar beliau dijuluki dengan khairul basyariyah atau sebaik-baik manusia. Siapa dia? Dia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang ketiga, tempat yang diturunkan Al-Quran adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yang diberi julukan sebagai tanah haram atau tanah yang disucikan, dan dijuluki sebagai Ummul Qura,
yaitu Makkah Al-Mukarramah. Adapun yang keempat ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran adalah bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, yang memiliki julukan Sayyidus Syuhur atau penghulunya bulan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling suci di antara bulan-bulan yang lain. Mengapa bisa begitu? Karena bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Yang kelima, waktu diturunkannya Al-Quran juga merupakan waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5, yaitu kemuliaan dan Lailatul Mubarakah atau malam yang penuh keberkahan, seperti yang difirmankan Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, dan menjadi malam yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan dan malam 1000 bulan. Oleh karena itu, setiap hamba Allah, umat Islam yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menyimak Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, menghafal, mengamalkan, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita terapkan dalam bulan puasa ini, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran agar kita bisa menjadi orang yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadis Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita ini sebenarnya semua itu udah baik, tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Bukhari. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Surah An-Nabi ayat 10. Di sinilah letak kebahagiaan yang dapat diperoleh setiap hamba ketika mendapatkan kesempatan mengarungi kehidupan di bulan Ramadan. Selain puasa, Qiyamul Lail, juga tadarus Al-Quran yang merupakan sumber kemuliaan Islam dan umat sekalian. Sekian kultum singkat yang saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, maka itu dari saya sendiri, dan bila ada kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.